Kita mulai kembali pukul 13.40. Jadi kita lewat 40 menit. Maaf Bu, lewat 10 menit. Ini rupanya masih ada yang menikmati anunya barangkali nih, santapannya, sehingga lupa untuk join kembali Bu. Saya kira ini sudah cukup peserta kita. Kita sudah 26 orang ini yang join. Sehingga mungkin sudah bisa dimulai materi kita Bu, karena takutnya ini keburu sore, nanti kita kan jamnya sampai asar waktu Indonesia Tengah. Jadi menjelang asar materi kita anggap kita harapkan sudah rampung, karena setelah ini ada nanti tugas lagi dari dosen yang sudah dibagi untuk menyusun perangkat yang diharapkan. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada Ibu pemateri untuk memaparkan kembali materi terkait dengan penyusunan perangkat yang berbasis case method berbasis project. Oke, silakan Bapak Ibu untuk menyiapkan pertanyaannya nanti kalau seandainya ada hal-hal yang perlu ditanyakan untuk memperbaiki perangkat kita. Oleh karena itu saya serahkan ke Ibu pemateri untuk menyampaikan materinya. Dengan hormat disilahkan. Halo Bu. Maaf Bu, Ibu Dr. Melani. Mungkin ada trouble sedikit jaringannya pemateri. Halo Bu. Halo Bu, maaf Bu, kedengaran suara saya Bu sampai di sana Bu. Bu Hamdana, dengar jelas suara saya Bu Hamdana? Iya Bu, jelas sekali. Oh berarti di tempatnya Ibu pemateri yang ada trouble sedikit mungkin jaringannya. Jelas sekali, nah, kina unmutki Bu Usni itu ya, unmutki dia tidak dengar. Kayaknya ada trouble. Iya. Maaf Bu, Ibu Dr. Melani. Si anu ki di chat coba. Iya, saya ngechat dulu. Telepon langsung.
pergi kapan? Mau WA kuliah Ibu Andi. Ya, sudah dihubungi sama Pak Alim Bahri, Bu. Halo, Bu. Assalamualaikum Bu Andi, sudah mulai belum ya? Ya, sudah, Bu. Saya Dari nggak tadi saya ini, makanya saya pikir ada trouble barangkali anunya apa namanya suaranya. Tadi sudah saya buka kembali dan saya sudah Halo. apa namanya serahkan ke Ibu untuk menyampaikan kembali materinya. Silakan, Bu, dengan hormat. Jaringannya kapan? Iya, sepertinya jaringannya Bu karena keluar Ki lagi. Iya keluar kisah. Iya. Halo, Bu. AUX mode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu, Ya. bisa. Udah baru dengar Bu. Ya, maaf. Ya. Bisa langsung di ini, Bu. Saya sudah apa namanya buka dari tadi, tapi nunggu Ibu kayaknya ada trouble di situ. Ya, Oke. oke. Sebelum saya jawab tadi ya pertanyaannya Bu, siapa Ibu Dokter Munirah. Munirah ya. Kita Iya. lanjut dulu ya. Iya, Bu. Nanti setelah ini terjawab nanti. Oke. Kita berarti sekarang masuknya ke study-nya ya. Ya. Nah, ini definisinya. Nggak susah sebenarnya. Balik. Enggak.
complex, real world scenarios, multiple information, open-ended problem, problem and question. Jadi ini case study itu memang alternatif jawabannya banyak, tidak ada benar salah ya. Nah ini kita harus fokus dan harus ada debat nih, rame nih. Bisa menghasilkan deskriptif, terus dia bisa pilih cases, bisa bullet cases, sebenarnya bisa beranak-beranak. Dan harus ada bisa disimulasikan. Nah, impact-nya kalau kita menggunakan case study ini bisa sampai creating. Serta anak-anak tidak hanya analisis, dia mengevaluasi, tapi juga sampai creating. Terus apalagi impact-nya? Effective learning, self-direction, responsibility for learning, oral presentation, communication, cooperation, citizenship. Ini benar-benar anak-anak case study itu betul-betul ditantang untuk hal ini. Jadi oral presentation nanti harus mengkomunikasikan, itu kan membutuhkan keberanian juga. Nah, case study ini termasuk dari active learning. Nah, keuntungannya apa? Ini semuanya berpusat pada student ya. Terus anak-anak memperhatikan segala dia baca, terus membuat analisis, terus dia menimbulkan pertanyaan, lalu banyak ide-ide yang muncul. Nah, ini harus bagaimana metodenya adalah bentar dulu. Nah, mengklarifikasi objeknya. Lalu membuat perencanaan dan ini prepare menyiapkan. Dia bisa small team, bisa clear perannya, membuat schedule presentasi. Nah, ini adalah keuntungan teaching metodenya seperti ini. Lalu diskusinya bisa melanjutkan sampai step riset. Ada pembelajaran, ada evaluasi. Ini semuanya teori-teori Bapak Ibu. Nah, tentunya terus tanya, gimana caranya membuatnya? Nah, biasanya kita nggak usah susah-susah yang seperti ini ya. Ini kan teorinya seperti ini. Backwards design, open-ended, no one right answer. Jadi tidak hanya satu pertanyaan yang benar. Jadi kemungkinan banyaknya itu solusinya banyak. Present not evaluated problem. Jadi tidak mengevaluasi masalahnya, tapi kita mencari solusinya gimana. Kemudian harus student cases, jadi explaining with cases in class. Jadi misalnya kalau saya ngajar education research metodologi, saya menampilkan misalnya saya menampilkan ada data, kenapa nggak bisa dianalisis? Padahal ini skripsi loh. Nah itu seperti itu. Nah ini adalah berbagai sites yang Bapak Ibu bisa nanti bisa klik. Di situ ada berbagai kasus yang Bapak Ibu bisa untuk diambil, dicari latihan-latihannya. Ada social science, outdoor social science, ada sejarah, multiculturalism dan diversity. Nah sekarang saya tanya, apa itu RPS? Apa itu SRP? Nggak usah ditulis deh di padatnya. Apa RPS Bapak Ibu kira-kira RPS apa? Kita kan tiap unit punya RPS masing-masing ya. Rencana pembelajaran semester ini langsung menjawab pertanyaan Bu Dokter tadi. Apa itu SAP, Satuan Acara Perkuliahan? Mungkin di Universitas Muhammadiyah Makassar ini menggunakan istilah berbeda. Istilahnya apa ya Bu Dokter Andi? RPS. RPS. Iya, RPS, rencana pembelajaran. Ya, ini berarti disusun per semester ya? Iya. Oke. Nah, ini disusun per semester satu per mata kuliah, betul kan? Sama ya? Iya, Bu. Nah, Ya, kemudian SAP-nya disusun untuk tiap sesi perkuliahan. Nah, tapi kita kan mungkin punya format yang berbeda. Nah, tentunya komponen RPS-nya minimal ya mirip-mirip lah, pasti begini ya. Course description, students outcome. Lalu topiknya apa, learning outcome-nya apa, teaching and learning strategisnya apa, textbook and other resources, schedule, evaluation, assessment, rubric. Nah, saya izin share nanti disesuaikan dengan punyanya Bapak Ibu ya. Iya, Ibu. Kita itu sekarang kan pada fase yang sama.
kita sebentar, dokumenku kok hilang. Kita dapat hibah MBKM gitu ya, SOE ya Pak Iya. Alim. Kita dapat Ya, terus Bu. disuruh ngerjakan RPS-nya. Mereka minta RPS-nya all Windows yang pakai Baru tarik keluar. sebentar. Mau nganu deh masuk kamar mandi. ORPRM. Nah, nih. Saya ambil contoh ini. Mata kuliah ini sudah berjalan kan. Ini RPS saya. Course description-nya, student outcome-nya. Nah, ini. Sekarang kan mintanya kebetulan di mata kuliah saya ini yang sedang berjalan ini, makanya saya coret-coret nih. Saya coret-coret membuat perubahannya. Karena saya kebetulan yang di mata kuliah ini sedang berjalan ini kan tidak bisa saya ubah RPS-nya. Tapi for the next, karena kita dapat dibaca ini kan kita petakan Bapak Ibu. Nah, saya coret ini berarti pendekatannya teaching learning strateginya saya tambah case study. Karena kalau yang belum menambahkan berarti ada project dan case study begitu. Nah, kemudian di tiap sesinya saya coret-coret nih. Mana-mana sesi yang saya mau masukkan ini. Misalnya ini. Project write chapter 2 using Mendeley. Nah, ini saya memasukkan projectnya. Projectnya dia belajar tentang web resources, using library resources, belajar Mendeley resources menggunakan Mendeley. Saya kasih project buat bab 2 menggunakan Mendeley begitu. Kan ini kan project yang kita bangun dulu. Jadi di RPS-nya kita cukup merevisi, nggak usah, jangan dianggap membuat RPS-nya itu baru Bapak Ibu, tidak. Itu yang kami lakukan. Saya sudah konsultasi ke Pak Dita. Gimana nih, masa suruh buat baru? Oh enggak Bu, jadi yang ada direvisi seperti itu. Nah, kemudian di pertemuan ke-14 atau minggu ke-7, karena ini 1 minggu 2 sesi, 1 minggu 2 sesi, saya menambahkan case study-nya, expose faktornya, regresinya, case-nya Lydia yang tidak bisa di running SPSS. Jadi pernah terjadi satu mahasiswa skripsi, dia menggunakan pendekatan expose faktor. Dia punya kelas manajemen 3 guru, tapi mau diregresikan dengan ulangan akhir semester siswanya. Jadi begini ceritanya Bapak Ibu. Saya tak nulis dulu biar Bapak Ibu punya gambaran. Jadi case study yang saya maksudkan ini begini. Stop share dulu. Nah, kasusnya Lydia itu ada mahasiswa Lydia Cases. Case-nya skripsi Lydia. Nah, ini nanti saya share ke siswa saya, student. Jadi penelitian Lydia itu expose faktor, experience, expose faktor. Dia ada scoring dari kelas manajemen, lalu ada hasil belajar. Ada hasil UAS. Nah, ini mau diregresikan ke sini, regresi katanya. Tapi Lydia hanya punya data 3 guru ABC, di mana di sini ada hasil UAS. Tiap guru ini punya 25 siswa. Ini ada 25. Nah, yang terjadi ketika meregresi ini kan skor manajemen kelas, kelas manajemennya guru A, guru B, guru C. Mau diregresikan ke sana, ini SPSS-nya nggak mau. Ini kan kasus nih, ini nggak bisa fail, katanya error. Ini gambarnya seperti itu. Jadi case-nya Lydia seperti ini Bapak Ibu. Nah, case ini akan sangat bagus untuk mahasiswa kita yang sedang kuliah. Ya kan? Karena kan bisa jadi terjadi seperti itu juga pada
batch berikutnya yang sedang skripsi. Nah, case-nya Lydia ini saya tugaskan di pertemuan ke-7. Karena pertemuan ke-7 itu adalah kuantitatif desain. Ya, kuantitatif desain. Nah, saya masukkan revisi saya, draft revisian saya di RPS saya. Saya coret-coret begitu. Nanti saya ini kan setelah saya coret-coret dalam pertemuan-pertemuan ini di 24 saya proyeknya proposal ini masuk ke project UAS. Lalu ini ke assignment 1, ke assignment 2 dan ini ada assignment 3. Nah, selanjutnya yang saya lakukan adalah ini adalah komponen RPS tadi. Nah, komponen RPS tadi, kemudian kalau komponen SAP-nya seperti apa? Mungkin di tempatnya Bapak Ibu punya ini yang lain ya. Kalau di kami sederhana Bapak Ibu. Mohon izin share Pak Dekan, Pak Kaprodi ya. Ini cuma begini aja. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS-nya, learning outcome-nya seperti itu. Lalu RPS itu komponennya cuma 3. Yaitu opening, kemudian teaching and learning activities, lalu closing, udah seperti itu. Sekarang kita lihat ya satu-satu ini kalau di kami sederhana. Jadi nggak merepotkan atau membebani semua dosen karena dosennya bisa ngomel-ngomel. Apalagi kalau disuruh membuat RPP macam di SD atau di TK itu, waduh bisa nggak ada yang mau bikin kalau di tempat saya. Ya, jadi ini ada cuma durasinya, instruksinya apa, learning methodnya bagaimana, lalu tool atau resource-nya seperti apa. Ya, mau ada PPT tambahan ya silahkan gitu. Lalu durasinya karena satu weekly pertemuannya 2 sesi, berarti yang satu ini untuk bahas topik 1 ini topik 2-nya. Nah ini adalah assessment-nya mau pakai apa, ada kuis dengan Kahoot tentang macam-macam riset dalam ERM, lalu pakai hasil diskusi juga bisa. Nah, kemudian closing-nya seperti apa? Ini kalau minggu pertama ya berarti nanti harus lihat PPT, PowerPoint dan VBL dari Binus Maya ke week 2. Terus membuat rangkuman. Terus evaluasinya seperti apa? Mahasiswa belum membaca PPT dan belum menonton VBL. Jumlah mahasiswa yang tercatat 21 orang tapi hadir 20. Perlu konfirmasi ke Learning Student Center karena jumlah mahasiswa yang seharusnya 26. Jadi di situ saya mencatatkan seperti itu. Ini jadi sederhana sekali SAP yang kami buat Pak Ali. Nah, bagaimana implementasinya? Tadi ambil RPS yang pernah dibuat, dipetakan di mana yang bisa menggunakan case method dan atau PBL. Jadi PBL dan case method itu sebenarnya bisa juga jadi satu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kasih case, dia memberikan pendapat, lalu diprojekkan solusinya apa? Kamu buat video dan sebagainya. Lalu kita merevisi SAP dan lengkapi dengan assignment, case method, dan atau PBL. Jadi nggak usah dibayangkan, jangan dibayangkan Bapak Ibu, gimana ini membuatnya langkah-langkahnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, alternatif pelaksanaan selama pandemi, dalam face-to-face diskusi kelompok tidak mungkin lama, hanya sebentar dan dilanjutkan diskusi kelompoknya secara mandiri. Karena kita kan nge-zoom, terus pakai ini apa namanya? Pakai Google Classroom kan dalam pembelajaran paling banyak berapa? 120 menit. Atau berapa Pak Alim? Kalau satu kali tatap muka di Unismu face to face-nya berapa menit Pak Alim? Atau Bu Andi? Satu SKS 50 menit. Ya, satu SKS 50 menit. Kalau 2 SKS 100 menit. menit. Iya. Itu face to face pakai ini, pakai Zoom atau Google Classroom gitu, Pak? Divariasikan nih. Oh, divariasikan. Jadi iya. nggak mungkin kan kita selamanya dalam misalnya kita melakukan case study atau misalnya itu project based learning-nya dalam face to face itu kan nggak mungkin. Kita kan lebih banyak menyampaikan ini loh kuantitatif learning, kuantitatif design seperti ini. Ya, kalau ada kasus begini silahkan didiskusikan. Nah, seperti itu. Project juga tidak mungkin dilakukan dalam face to face. Dikerjakan take home pasti itu.
Bisa sepada juga bisa. Ya, makanya. Nah, ini saya mencantumkan perubahan di SAP-nya begini yang saya merah-merahkan. Jadi learning methodnya saya tambahkan case study, lalu di tools dan resources teaching material saya tambahkan soal assignment yang tentang case study tadi. Jadi bukan menjadi satu beban yang berat di mana kita harus mengerjakannya berminggu-minggu, berhari-hari. Nah, bagaimana dengan hibah COE? Nah, mata kuliah kalau mata kuliah yang menggunakan case study dan PPR diberitakan waktu di masing-masing. Ini arahan dari Pak Habibah dan juga waktu kita ada bersosialisasi. Lalu dikerjakan bertahap, mata kuliahnya ditentukan oleh prodi. Nah, kalau kami di BINUS, itu prioritas tahap 1 mata kuliah yang akan jalan di semester 1 dan 2 tahun akademik 2021-2022. Jadi tidak keseluruhan dulu kami kerjakan, tidak. Lalu prioritas tahap 2 adalah mata kuliah elective course yang ditawarkan pada program MBKM. Kemudian prioritas 3 pada keseluruhan mata kuliah PGSD. Nah, saya cerita sedikit ya Bapak Ibu. Saya cerita sedikit bahwa pada waktu kebijakan MBKM digaungkan, saya ketemu Pak Alim itu kapan ya Pak ya? Februari ya Pak ya? Saya ketemu Pak Alim itu Februari 2020 di Makassar ya Pak Alim? Iya, benar. Nah, kami itu sudah jalankan namanya minor program Bapak Ibu. Minor program itu seperti yang Pak Menteri sekarang kerjakan, jadi kita belajar 20 SKS di luar prodi, lalu kami punya magang atau program 3+1 waktu itu 32 SKS. Jadi ketika MBKM digaungkan, kami tinggal memilah saja, memindahkan karena itu 60 SKS, tinggal memilih mata kuliah dikecilkan SKS-nya, sehingga 40 SKS-nya di luar prodi dalam magang. Ada 9 track sekarang, jadi ada studi abroad sampai enrichment, semuanya itu sekarang dijalankan 5 jadi 9 track di BINUS, dan mata kuliah minor program dan elective program itu 20 SKS. Jadi alhamdulillah kami tidak terlalu kelabakan begitu ketika ada kebijakan MBKM itu, Bapak Ibu. Jadi sekarang memang dengan tidak mendapatkan bersama-sama Pak Ali mendapatkan hibah COE ini, kami sedang merapikan semua dokumen, termasuk merapikan kurikulum. Jadi untuk tadi ya Ibu Dr. Munirah, ya Ibu Dr. Ya Bu Dr. Munirah, begitu yang kami kerjakan Bu, simpel. Mungkin Ibu loh kok cuma gitu? Iya cuma gitu Bu. Nah, mau dibikin apa lagi kalau dikecil-kecilkan sama itu apa namanya, seperti kita melihat langkah-langkah kalau RPP-nya guru SMP, guru SMA, guru SD itu ya menangislah Bu semua dosen kita Bu. Nggak ada yang mau kerjakan Bu. Jadi sesimpel itu Bu yang kami kerjakan Bu, dan saya sudah menanyakan apakah diizinkan itu, jawabnya diizinkan Bu. Jadi bukan satu yang bikin kepala jadi meledak ya Bu ya, maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi kita menengok dokumen yang ada, terus dipetakan. Kalau dimungkinkan memang membuat proyek. Jadi kalau di kami itu kami punya apa ya, ini sebentar saya cari Bu filenya. Mungkin nanti bisa ini sharing ya Pak Alim ya. Jadi kami punya kesepakatan di prodi. Di prodi ini adalah tugas mata kuliah per week. Semua mata kuliah, misalnya ada Pancasila, ada sosial sains ya, week 1, week 2 itu dosennya membuat ini loh aku mau ngasih tugas ini. Nah, sekarang dengan adanya nanti kita ada case study dan project, kita bisa melihat nih, oh ternyata ini bisa bareng ya sama micro teaching misalnya begitu. Berarti nanti kita membuatnya tugas itu nanti kita tinggal kita merge saja nih diskusi dosennya. Jadi satu tugas, satu project bisa dikerjakan bersama. Nah ini dikerjakan dengan menggunakan SharePoint, share dokumen, sehingga semua dosen bisa mengisi. Begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima ya penjelasan saya. Misalnya ini kan membuat perangkat pembelajaran. Nah padahal ini ada mata kuliah yang lain, misalnya ada ini nggak ada kebetulan, ada misalnya ada kuliah micro teaching atau kurikulum and design instruksional, maka membuat perangkat pembelajaran ini bisa dijadikan satu proyek dengan mata kuliah yang lain.
Nah, kalau ini bisa didekatkan, berarti nanti bisa didekatkan yang ini dicarikan model kooperatif, tapi pembelajaran yang PKN dan model pembelajaran pada IPS topiknya dicarikan yang dekat karena banyak topik yang beririsan. Begitu yang kami kerjakan, Bapak Ibu, Bapak Kaprodi. Ya, ini sharingnya seperti ini. Jadi tidak ada istilah template yang baru itu tidak ada, tapi punya kita Bapak Ibu, punya kita RPS-nya tinggal direvisi, SAP-nya tinggal ditambahin, selesai. Pokoknya ada PBL sama case study tadi. Nah, jangan berpikir juga bahwa case study sendiri PBL itu enggak. Case study dan project juga bisa jadi satu. Dari berangkat dari case study-nya, solusinya seperti apa, lalu diprojekkan Anda mau buat produk apa. Begitu, Dr. Munirah. Iya. Baik, Ibu. Mudah-mudahan ini ya, jelas ya, Bu ya, maksudnya. Iya. Dan masuk akal begitu loh. Atau Bisa- mungkin masih ada tanggapan Bisa dari Bu. komentar Ibu Melian. Silakan Bu Dr. Munirah. Ya, Silakan. terima kasih Ibu atas kesempatan ini. Ibu Dr. Meliani luar biasa ya. Sebenarnya ini bisa kita adaptasikan Ibu, walaupun apapun template format itu di setiap perguruan tinggi itu berbeda, tapi tujuannya sebenarnya sama. Iya. Capaian pembelajaran di setiap mata kuliah itu sama ya, karena ada LO-nya, ada CPL-nya, ada deskripsinya. Nah, tadi itu menginspirasi Ibu Dr. Melani ketika dosen-dosen nanti menerapkan metode-metode pembelajaran yang dikembangkan. Tinggal beradaptasi saja, menyesuaikan dengan di setiap pertemuan. Ketika ada kasus misalnya, katakanlah di pertemuan ketiga ada kasus-kasus mahasiswa di dalam mengidentifikasi masalah itu, sehingga berbuat nanti bagaimana diproyekkan. Saya kira dosen-dosen juga hanya mengkondisikan saja di format metode dan aktivitas, karena kalau di BINUS saya lihat itu terstruktur aktivitasnya ketika dia kegiatan awal, kegiatan membuka, kegiatan aktivitas intinya, dan kegiatan close-nya yang penutup ya. Artinya interaktif itu kita bisa melihat apa yang mau dikerjakan mahasiswa ya. Artinya ini dengan apa yang dijabarkan Ibu sangat menginspirasi untuk beradaptasi nanti ketika penerapan di metode, walaupun itu format berbeda, tetapi kan sama Ibu ada tadi format RPS itu kan kita berdasar kepada peraturan Permen itu 40 yang ini ya, yang 2015 itu ya. Ya, harusnya ada, dan PP nomor 3 2020 ya. Saya kira itu tercakup semuanya Ibu, yang membedakan saja itu dari format, tetapi tidak berarti format itu berbeda sehingga di langkah-langkah nanti kegiatan aktivitas ya. Iya. Dan boleh saja nanti dosen-dosen di Unismu nanti itu beradaptasi, menyesuaikan dari metodenya, karena ada format di metode khusus dan kegiatan pembelajaran. Karena penerapan metode itu baik itu case study maupun proyek itu kan di aktivitas kegiatan pembelajaran. Hanya di situ saja mengkondisikan nanti. Iya, walaupun formatnya mau vertikal mau apa template yang ada, tetapi mengkondisikan dengan ini. Dan ini terinspirasi Ibu ketika kita membuat case study tadi dicontohkan dengan adanya kasus Lydia ya. Dengan adanya itu ada kasusnya si A misalnya mahasiswa, katakanlah si Lydia. Dari situ nanti akan timbul lagi ada proyek yang dikembangkan berdasarkan kasus yang ada. Saya kira bagaimana terjadi interaktif ya dengan menggunakan aktivitas pembelajaran supaya student center learning tercapai dengan apa yang dipaparkan Ibu. Saya kira itu Bu ya. Ya, luar biasa Ibu Dr. Munirah sudah menyimpulkan dan memperkuat. Jadi kembali lagi tidak usah pusing dengan template. Yang punya kita saja tinggal direview, direvisi, disisipkan sana sini, tinggal sudah selesai. Jadilah kita salah satu center of excellence untuk MBKM ini. Ya. Ya, saya kira ini menarik sekali tadi. Saya juga kaget Bu pas ditampilkan formatnya. Oh kayak gitu ya.
setelah dipaparkan ke bawah sampai oh ternyata memang dosen ini harus kreatif gitu loh, bukan harus mengikuti satu format yang membuat kita ribet memikirkannya. Ternyata ada yang simpel tetapi kena gitu. Maksud saya pas untuk menentukan di mana dimasukkan case-nya, dari mana munculnya. Itu kan tadi sudah kelihatan bahwa ternyata dari kasus mahasiswa kita saja bisa diangkat untuk buat proyek gitu, dimasukkan sebagai kasus, kemudian bisa diproyekkan seperti apa modelnya. Saya kira juga memang sangat menarik seperti yang disampaikan Bu Dr. Munira, Bu pemateri. Memang luar biasa materinya. Kita juga perlu belajar barangkali seperti apa. Hasilnya simpel tetapi pemikirannya yang luas gitu. Itu ya, itu yang saya tangkap tadi. Hasil kelihatannya simpel tetapi ternyata mengandung makna yang lebih luas dibanding kita membuat format yang terlalu formal sehingga membuat kita sendiri sebetulnya sudah mengerjakannya capek, kemudian belum tentu bisa kita lakukan gitu. Belum tentu berdasarkan kasus yang sebetulnya kita temui. Nah, saya kira yang menariknya tadi karena berdasarkan kasus nyata yang yang diperoleh dari kasusnya si mahasiswa. Saya kira teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah membuka pikiran kita bagaimana kita menimbulkan sebuah kasus berdasarkan apa yang kita alami pada saat proses pembelajaran, sehingga bisa kita memikirkan seperti apa proyek untuk penyelesaian dari kasus itu. Saya kira sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada komentar dari Bapak Ibu peserta? Silakan Bapak Ibu. Langsung. Pak Alim soalnya nggak sediakan door prize sih. Untuk penanya terbaik, harusnya kan gitu, Pak. Nanti ini penguatan saja untuk nanti dosen-dosen kan mengkondisikan dan beradaptasi saja. Nanti di RPS-nya format yang ada di FKIP, khususnya di PGSD, hanya nanti menyesuaikan saja di metodenya. Nah, ketika kita mau menjabarkan lagi, ya tidak apa-apa ditunjukkan situ kegiatan aktivitasnya mahasiswa dengan berbasis case study, dengan berbasis proyek, supaya kelihatan juga perangkap pembelajarannya, Ibu, nanti ya. Jadi mengkondisikan saja di luar setiap biasa. kegiatan. Mohon izin, saya akan share satu ini ya. Jadi contoh case study. Ini adalah case study. Case study itu bisa kita ambil dari artikel. Iya. Nah, ini adalah salah satu contoh case study. Bacaannya rasisme yang dialami oleh mahasiswa asal Papua. Nah, di sini dosennya dia menanyakan ini, bagaimana Anda menjelaskan pengalaman Florida yang menjadi korban perlakuan bersifat rasis. Jelaskan mengapa masih banyak terjadi tindakan rasis. Menurut Anda yang harus dilakukan agar bisa dihilangkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia seperti apa? Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang kita bisa lontarkan untuk case study. Jadi tadi case study itu tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Betul. Tapi bagaimana kita anak-anak student itu encourage untuk menyampaikan pendapatnya, dan tentunya yang bersifat ilmiah ya Bapak Ibu. Makanya ada bobot di sini. Nah, case study ini tadi bisa kita berangkat dari artikel, kita ambil film, kasih link dan seterusnya. Nah, di situ kita bisa mengeksplor Bapak Ibu. Memang kita harus prepare ya Bapak Ibu ya, mempersiapkan semuanya dengan baik. Menyusun pertanyaan, memikirkan kira-kira nanti banyak alternatif supaya pertanyaan yang kita lontarkan banyak sekali alternatif jawabannya. Dan tadi kalau pakai Padlet jadi seru sekali itu Bapak Ibu, dilemparkan di akhir misalnya pas closing, ini ya saya punya kasus, silakan kalian di take home, kerjakan Padletnya, ini link Padletnya begitu. Nah dalam seminggu itu mereka bisa berdiskusi panjang lebar itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi perkuliahan itu akan menjadi sangat menarik dan tidak ada masa vakum meskipun mereka semuanya berada di rumah dan kita juga di rumah kita masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Ya, luar biasa Ibu Meli. Jadi nanti akan mengkondisikan karena kasus-kasus kan bisa di sekitar, bisa diambil dari berita-berita, apalagi sekarang sumber-sumber belajar yang begitu luar biasa Ibu ya. Iya. Misalnya saya Ibu sebagai penguatan saja untuk dosen-dosen karena ini adalah anak-anak saya yang di PGSD.
Ini Bu, misalnya saya mengajarkan teori belajar. Ketika dengan menggunakan case study, saya akan memberikan suatu permasalahan tentang rencana pembelajaran di sekolah di SD, baik itu kelas 1, kelas 2. Baru dia melihat, berinteraksi dengan dibagi kelompok lah. Nah, disitulah nanti dia menemukan permasalahan-permasalahan yang ada dan bagaimana nanti menerapkan teori-teori belajar yang dikembangkan ya. Apakah dia dengan langkah-langkah pembelajaran dia ambil di internet misalnya, RPP apa saja yang terkait dengan kegiatan dengan kelas 1, 2, dan 3. Dari situ nanti dia akan menemukan suatu permasalahan bagaimana menerapkan teori-teori belajar yang ada di langkah-langkah pembelajaran. Jadi itu kan bisa terjadi interaktif juga. Nah, akhirnya nanti itu dia dengan penerapan teori belajar, dia bisa nanti dibuatkan video di dalam mempraktek mengajar. Kan seperti itu sebenarnya untuk contoh contoh kasus-kasus yang bisa kita interaksi aktivitasnya peserta mahasiswa Ibu ya. Ya, luar biasa ini Bu Dr. Iya, dibuat Ya, jangan langsung memberikan teori belajar dengan PPT memberikan materi apa itu teori belajar, apa itu implementasinya begini secara konsep karena pengetahuan tentang konsep tentang teori belajar kan di internet banyak sekali literasi mahasiswa, tinggal bagaimana dia menemukan suatu permasalahan dengan adanya fakta-fakta dilihat dari penerapan langkah-langkah pembelajaran. Begitupun juga ketika kita misalnya mau melihat konsep teori belajar atau membedakannya ya, jadi memberikan dulu kasus bagaimana dia bisa berpikir tingkat tinggi untuk membedakan, oh ini loh teori belajar konstruktivisme, ini teori belajar behavioristik, dengan memberikan langkah-langkah pembelajaran yang ada di kegiatan pembelajaran. Sehingga mahasiswa itu bisa berpikir, bisa tahu bahwa oh ini teori konstruktivisme yang sesuai, ini teori belajar kognitif yang sesuai. Saya kira itu yang menjadi penguatan-penguatan Bapak Ibu, walaupun kita memberikan suatu misalnya katakanlah CP-nya, sub CPMK-nya, mengenai menyimpulkan kan ini tataran KKNI untuk S1 kan minimal C3 ya, C3 jadi penerapan analisis. Nah, ketika kita memberikan suatu konsep, katakanlah mencari di internet pendapat-pendapat dari para pakar, sesudah itu dia bisa menyimpulkan ya, artinya itu bagaimana peserta mahasiswa diarahkan untuk student center learning dan dia bisa berpikir kritis dan berpikir analisis ya, sehingga nanti dengan adanya penerapan teori itu dia bisa praktekkan nanti akhirnya menjadi suatu video pembelajaran yang hasil karyanya sendiri berdasarkan analisis dengan penerapan konsep teori belajar yang dikembangkan. Saya kira itu begitu Bu sebagai penguatan-penguatan ya. Menambahkan ya. Terima kasih Bu Dokter. Iya, menambahkan Bu Dokter, misalnya kita olah karena kita kan PGSD ya Bapak Ibu. Iya. Teman-teman guru di SD itu, teman guru SD itu sebenarnya benar-benar membutuhkan bantuan kita. Misalnya, kenapa ulangannya jelek terus? Ya. Nah, itu kan jadi PR, dikiranya ngajarnya yang nggak benar. Nah, ternyata setelah kita misalnya minta datanya, minta soalnya, di mata kuliah Learning Assessment and Evaluation, apa di UNISMU namanya apa nih? Mata kuliah yang bisa menganalisis butir soal, membuat instrumen, itu apa namanya Bu Munirah di situ? Mata kuliah apa ya namanya Bu Andi? Mata kuliah di PGSD yang di UNISMU yang kaitannya dengan assessment, penilaian. Penilaian Ibu. Evaluasi pembelajaran. Nah, di mata kuliah evaluasi itu bisa kita angkat kan banyak kasusnya. Kasusnya misalnya di mata pembelajaran PKN atau bahasa Indonesia atau matematika, itu minta data ke SD terdekat, dianalisa, ternyata soalnya tidak valid. Tidak valid, terus diteliti lagi mengenai kita terapkan dengan kriteria membuat soal yang baik. Oh, ternyata ini salah nih, apanya membuatnya kurang tepat. Nah, di situ kan sebuah kasus yang akhirnya menjadi proyek, bagusnya bagaimana, setelah itu diujikan lagi untuk hasilnya. Nah, sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu membuat case study dan proyek di sekitar kita itu banyak sekali. Dan itu lahannya sangat luas Bapak Ibu.
jangan khawatir nggak bakal habis. Banyak masalah. Ya, banyak masalah. Ya, sebelum saya akhiri, Bapak Ibu izinkan karena saya materinya sudah habis, mungkin habis ini mau tanya jawab ya. Kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhir. Nah, kita harus siapkan berbagai plan menghadapinya. Harus menata hati dan mindset menerima keadaan. Ini penting, Bapak Ibu. Dan ini berpikir positif dan kreatif. Tadi mau case study kayak mau PBL apa aja kita hadapi, asal kita bisa kita clear. Dan satu lagi yang terpenting, jangan lupa bahagia Bapak Ibu. Demikian dari saya, Pak Alim, Bu Dr. Andi. Materinya sudah habis, kita lanjutkan mungkin dengan question and answer. Terima kasih. Terima kasih banyak Terima Ibu kasih. Dr. Milani atas pemaparan materinya, saya kira sangat luar biasa. Luar Apalagi di biasa. closing statement-nya yang terakhir, jangan lupa bahagia. Saya kira Bapak Ibu sekalian sangat berbahagia mendengarkan pemaparan dari Ibu pemateri kita hari ini, betul-betul membuka nalar kita, membuka cakrawala berpikir kita bagaimana menyusun RPS yang di dalamnya mengandung case study dengan project. Saya kira sangat luar biasa. Atau ada yang perlu mungkin dipertanyakan, Bapak Ibu sekalian, silakan. Saya berikan kesempatan, silakan. Sedikit terima kasih Ibu Silakan Pak Asis. Dr. Andi Usniati. Saya tertarik sekali terkait penjelasan dari Ibu Milani Hartono. Saya mungkin tidak mengikuti agak terputus tadi karena kebetulan jaringan. Saya coba kembali membangun satu pertanyaan. Tertarik sekali terkait dengan case study bahwa saya mengampuh mata kuliah PKN. Ini berkaitan sekali dengan case study itu kalau PKN. Bukan persoalan masalahnya itu. Ya, masalahnya gitu. Masalah. Cuma saya meminta treatment itu ketika jumlah mahasiswa, misalkan anggaplah jumlah mahasiswa itu 35 atau 30 lah gitu. Kemudian ini kan kalau 30, kalau mau diperiksa secara individu kan mungkin waktu juga. Kemudian ketika diberikan case study itu kan waktu yang banyak juga begitu. Nah, bagaimana taktis itu supaya mahasiswa itu bisa istilahnya secara adil begitu? Apakah dibentuk kelompok nanti atau secara individu begitu proses penilaiannya? Ya. Terima kasih. Langsung dijawab atau gimana ya, Bu Dr. Andi? Ya, bisa langsung langsung ditanggapi saja Bu supaya langsung. Nah, terima kasih Pak Abdul Aziz. Begini, triknya adalah kita buka dulu ini ya yang ada di kepala. Tidak setiap sesi, tidak setiap AD perlu case study atau project Pak. Jadi kita lihat secara whole dari Bapak punya 16 per sesi dikurangi 2 UTS UAS berarti kan ada 77 ya Pak ya. Sebelum UTS sama sebelum UAS gitu kan. Nah, di antara ini Pak, Bapak katakan paling nggak minimal sudah pernah 1 kali case study dan project itu Pak. Dan kalau bisa berkolaborasi dengan mata kuliah lain yang dekat misalnya dengan IPS begitu Pak atau pendidikan karakter, itu akan lebih mudah lagi Pak. Nah, itu salah satu triknya Pak. Jadi memang kita perlu Pak, kalau saya Pak saya kebetulan mengambil school based management, education risk methodology. Setiap student saya itu mengerjakan, student saya sama Pak, 30-an. Saya coretin satu-satu Pak. Seperti tadi saya mencoret di punya saya itu, saya mencoret satu-satu Pak. Kalau sekarang kan dengan begini, dengan menggunakan tab, juga pakai aplikasi Sodo itu kan bisa Pak dicoret kan, dicoret seperti itu. Nah, dengan begitu student tahu, oh ya saya dibaca nih, pekerjaan saya dibaca betul oleh dosen saya. Nah, itu juga membuat mereka tuh makin engage dengan kita dan paling enggak kita menjadi role model, contoh yang untuk mereka, oh saya besok kalau jadi guru, pekerjaan siswa saya pun harus saya koreksi satu-satu. Bukan saya begini kan jawabannya, terus oh ini 80, enggak. Tapi memang betul-betul kita lihat jawabannya. Dan kita bisa juga berinteraksi, memberikan komen, kalau itu ada dalam Word, ya kita kasih komen, dikasih tanggapan lagi, sehingga itu bergulir.
Nah, kalau kami punya namanya forum GSRC, jadi di LMS, di sepadanya Bapak Ibu pasti ada di mana kita punya tempat berdiskusi, begitu melemparkan jawaban, dosennya menjawab, mahasiswa yang jawab terus, begitu bersambung seperti orang chat, itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, begitu Pak Abdul Aziz, jadi sekali lagi ya, kita petakan, tidak semuanya itu semua seksi harus case study dan project kita ambil di satu titik. Nah, disitulah kita membuat case study dan project, dan itu pula yang waktu kita pengarahan ya Pak Alim ya, saya juga sempat bertanya secara jabri itu kepada Pak Dita, tidak semuanya, tapi kita sebagai penerima hibah COI cukup mengirimkan sampel-sampel mata kuliah yang di MBKM itu yang kita jadikan case study dan PBL-nya. Begitu Pak Aziz, mudah-mudahan jawaban saya memuaskan Bapak ya Pak. Oke, bagaimana Pak Abdul Aziz? Ya, terima kasih Bu. Karena tadi saya tidak mengikuti secara terputus, jadi Begitu mungkin ya. saya menarik karena waktu yang 20 menit saya ikuti, menarik ini kalau kita diskusi supaya kita juga punya bisa mengambil pengalaman Ibu untuk kami terapkan dalam proses pembelajaran begitu. Ya. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Sama-sama Pak. Oke. Saya ke yang lain dulu. Yang lain, silakan Bapak Ibu yang lain. Kesempatan kita untuk mendapatkan pengalamannya Ibu Dr. Melani. Kapan lagi? Ayo Bapak Ibu. Kita gunakan betul waktu ini untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalamannya beliau. Silakan Bu Hamdana mungkin. Halo Bapak Ibu. Halo. Sedikit Bu, sedikit lagi Silakan. sedikit Bu, Ibu Dr. Melani Hartono. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa ada kerjasama antara pengampu mata kuliah mungkin kayak seperti karakter begitu, IPS begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah ini kan materinya kan berbeda begitu Bu. Tentu proses penilaian juga tentu berbeda. Nah, maksudnya Ibu tadi itu bagaimana ya? Maksudnya kolaborasi itu? Oke, ini Pak, misalnya mata kuliah Bapak kan PKN ya Pak ya? Mata kuliah Bapak kan PKN Pak? Ya, PKN. Nah, PKN itu kan dekatnya misalnya bisa meninjau dari misalnya dari pembelajarannya. Dari proyek yang Bapak tugaskan di mata kuliah PKN tentang pembelajaran, misalnya Bapak pada misalnya topiknya perilaku kehidupan berbangsa, misalnya seperti itu ya Pak ya. Bapak minta Bapak memberikan case study, misalnya ada perlakuan di warga yang seperti apa. Nah, anak itu kan belum case study-nya. Nah, solusinya apa? Nah, itu kan masuk ke proyek Pak. Solusinya apa? Misalnya bagaimana penerapan pembelajarannya di SD. Nah, penerapan pembelajaran di SD kan dia membuat RPP untuk SD. Dan dia membuat video cara mengajarkannya, misalnya mengenai sekarang ini perilaku berkehidupan bermasyarakat. Sekarang karena COVID kan 5M itu kan ada yang tidak mau disuruh pakai masker marah-marah dan seterusnya, itu kan suatu case study juga kan Pak, perilaku kan. Nah, itu kan anak bisa beropini Pak, mahasiswa beropini. Nah, bagaimana kalau itu di SD? Bagaimana Anda mengajarkan ketika Anda sekiranya sekarang Anda jadi guru, itu mau bagaimana Anda menerapkan itu kan berarti perilaku disiplin, menaati peraturan, peduli pada orang lain. Nah, buat RPP-nya, buat bagaimana cara membelajarkannya, Anda buat video bagaimana mengajarkan itu di kelas. Nah, ketika membuat RPP dan membuat video ini, berarti Anda bisa Bapak bisa berkolaborasi dengan pengampu mata kuliah, misalnya pengembangan kurikulum dan micro teaching, Pak. Kan ini kan satu tugas, anaknya nggak berat, tapi kan dinilai 3 mata kuliah, Pak. Begitu, Pak. Jadi memang di situ Bu, pentingnya memang kolaborasi, mungkin ya pengampu mata kuliah karakter mungkin dengan IPS,
supaya kita bisa menemukan satu kerangka. Ya. Ya mungkin itu juga bagus juga Bu. Artinya kolaborasi itu juga itu penting untuk membangun istilahnya pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih aktif begitu, dan memiliki kesan memiliki belajar bermakna begitu mungkin. Ya, multidisiplin Pak. Jadi Multidisiplin, betul. multidisiplin. Ya, Nah, atau satu cross lagi, disiplin. ya, Ya. kalau misalnya itu ada pembelajaran multimedia, berarti kalau dia buat media pasti teaching-nya, Ya. medianya kan dinilai oleh yang mata kuliah multimedia Pak. Betul. Sekaligus kan Pak. Jadi kan satu proyek tapi kan dinilai oleh banyak orang, banyak mata kuliah. Mahasiswanya happy, dosennya juga happy Pak. Ya. Nah, perlunya itu maka di prodi perlu dibuat rumpun-rumpun ilmu, lalu dari sering juga mengadakan meeting internal ya, kayak kalau di jenjang SD SMP ada MGMP begitu, kita menggunakan rapat antar rumpun itu sehingga lalu dibuat jaring Pak, petanya mana yang bisa dikaitkan, mana yang bisa diprojekkan bersama, dibuatkan tugas bersama begitu Pak. Makasih Bu. Ini menarik ini Bu, karena saya rasa ini juga sejalan dengan bagaimana ketika kemudian kita kolaborasi ketika menyusun satu penelitian hibah begitu. Ya. Itu ada lebih berkesan itu tinggi nilainya kalau ada PKN, ada IPS, ada karakter. Ketika bergabung menyusun satu penelitian begitu. Saya rasa bagus itu Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Ya, sama-sama Pak. Ya, ngerti. Oke, terima kasih banyak Pak Kandidat, Kandidat Doktor Pak Abdul Aziz. Sebentar lagi. Yang lain dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, dari saya Ya, silakan Ibu Fitriyanti. Ya, silakan Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya tadi tertarik karena dari pertanyaan Pak Abdul Aziz yang menyatakan bahwa bagaimana memasukkan metode pembelajaran itu ke ilmu pengetahuan yang contohnya PKN, dan saya sendiri sini adalah ilmu pengetahuan sosial, dan tadi sampaikan bahwa misalnya tidak semua materi bisa studi kasus, berarti materi yang ada yang bisa studi kasus saja yang diberikan metode itu. Tapi mohon maaf, apakah jika ada pada saat penyusunan RPS ada salah satu materi yang tidak menggunakan case method, itu apakah tetap tercermin bahwa dia perangkat pembelajarannya itu berbasis seperti ini? Misalnya kita melangkahinya ya, ada satu yang tidak bisa dimasukkan seperti itu, mungkin dia tidak butuh studi, dia butuh cara lain, metode lain misalnya seperti itu, atau saya yang kurang mengerti di sini. Makanya daripada pada saat pembuatan RPS saya kebingungan, mungkin sebaiknya saya bertanya di sini. Atau mungkin saya terlambat di sini atau tidak terlewatkan penjelasan seperti ini. Jadi mungkin bisa diberitahu saya, apakah jika ada salah satu materi yang tidak menggunakan metode case method ini, apakah tetap tercermin bahwa ini jenis perangkat pembelajaran seperti ini atau seperti bagaimana? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Fitri, pertanyaannya luar biasa. Begini Bu Fitri, kita kenapa diminta mengembangkan pembelajaran case study dan PBL ini sebetulnya untuk memacu ya, menggali pemahaman mahasiswa dan membuat mereka berpikir kritis, logis, terus peduli dengan semua permasalahan. Saya kira Bu, menurut pendapat saya, mohon maaf ya, menurut pendapat saya, semua mata kuliah itu pasti ada kasusnya. Betul nggak, Bu Dr. Munira? Semua mata kuliah itu pasti ada kasusnya. Pasti ada kasus-kasus. Tapi memang kadang kita sekarang belum menemukan begitu. Saking bingungnya dapat materi, tapi belum menemukan. Tadi mengenai kalau kaitannya sama teori belajar. Nah, teori belajar itu kayaknya teori-teori kan. Nah, jangan-jangan di pembelajaran matematika itu gagalnya karena pada waktu ngajar geometri, gurunya tidak paham teori-teori belajar yang kaitannya dengan geometri. Nah, padahal ini kan kasusnya di matematika. Tapi kan kaitannya dengan, misalnya dengan Funhill ya Bu ya, Bu Dr. Munira ya, benar nggak ini misalnya dengan Betul, banyak sekali yang jangan-jangan Stephen yang Funhill sarankan pada saat si guru ngajar ini nggak diperhatikan begitu Bu Fitri. Nah, hal-hal seperti itu Bu yang mungkin
kita sekarang belum kepikir nih kalau ini kasus. Misalnya kalau di pembelajaran IPS, kan ada RT, RW, dan seterusnya, begitu kan? Ada hidup bermasyarakat, kalau nggak salah topiknya apa ya Pak Abdul Aziz, saya nggak hafal nih kalau saya bukan IPS, tapi sehingga saya di buku pembelajaran tematik itu ada pengetahuan tentang apa rukun tetangga, rukun warga, gotong royong, dan seterusnya, itu ada seperti itulah. Nah, itu kan mungkin banyak kasus di masyarakat. Misalnya kasus yang gampang, tetangga diomelin Pak RT karena ada warga yang menghina tidak lapor. Itu sebenarnya kan kasus, Bu. Kasus kan, lalu solusinya bagaimana? Oh, dengan musyawarah dia harus mentaati peraturan. Itu kan sebenarnya kasus tadi, Bu. Nah, jadi hal-hal kecil di masyarakat yang kaitannya dengan materi yang ada, yang itu bisa kita angkat, Bu Fitri, pasti begitu. Mungkin Bu Munirah mau menambahkan, Bu, silakan. Saya sependapat dengan Ibu ya. Semua mata kuliah sebenarnya itu kasus, tapi bagaimana kita strategi di dalam mengembangkan aktivitas kita ya. Walaupun misalnya katakanlah tentang konsep, mau diajarkan dengan capaian pembelajarannya ya, subcapaiannya. Bagaimana membelajarkan mahasiswa itu dengan mencari dulu permasalahan di luar atau di internet tentang teori-teori yang terkait dengan apa yang bidang studi, misalnya di IPS Ibu ya, tentang katakanlah tentang antropologi ya. Mata kuliah apa Ibu Fitri kan? Pembelajaran IPS. Sosiologi dan antropologi pendidikan. Di situ banyak sekali masalah, Bu. Bisa juga kita Saya lihat ingat sosiologi itu iya. ada topik yang menarik, perilaku menyimpang, benar nggak? Iya, banyak masalah. Justru di misalnya LGBT atau apa itu kan bisa, Bu. Justru kasus-kasus di sana lah banyak gitu ya. Keluarganya Ibu Fitri kan bisa saja ada kasus-kasus yang timbul di situ. Karena ini kan mengenai antropologi, tentang budaya, tentang sosial interaksi mahasiswa di luar sana. Bisa diangkat sih, misalnya coba apa yang menjadi permasalahan di tetangganya atau apa. Woi, luar biasa Ibu. Jadi tinggal bagaimana si dosen ini kreativitas tadi mengembangkan perangkat pembelajarannya dengan melihat fenomena sosial yang ada di sekitar ya. Apalagi sekarang kita ini berterima kasih dengan teknologi yang begitu kaya sumber-sumber pembelajaran Bu ya. Di YouTube bisa juga diputarkan di YouTube, baru dia menelaah kasus-kasus apa yang dia ini kan. Artinya bagaimana tadi pesannya Ibu Doktor, kreativitas, produktivitas, dan enjoy mengajar, bahagia selalu. Jadi kita enjoy dengan ininya, karena di sekitar kita banyak hal masalah-masalah yang bisa diproyekkan. Butuh teman ngobrol lebih banyak. Iya, saya suka berdiskusi dengan Ibu Dokter. Saling gini. Oke, Ibu. Iya. Kita kembalikan ke Ibu Dokter Andi. Iya, oke. Terlalu banyak masalah, Bu, tapi lupa kalau ini adalah sebuah case method. Banyaknya masalah. Saya kira seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, atau masih ada saya satu lagi. Silakan Bapak Ibu. Kalau masih ada yang mau ditanyakan. Oke, sepertinya sudah ini Bu ya, memikirkan. Sekarang terbuka pikiran kita bagaimana memikirkan masalah yang sudah pernah terjadi, lalu kita mau susun kembali bahwa seperti ini kasus yang saya mau buat pada saat proses pembelajaran nanti. Saya kira teman-teman dosen ini sementara berpikir, sudah terbuka pikirannya bagaimana membuat itu, Bu. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di ruang virtual ini. Terima kasih banyak Ibu pemateri, luar biasa materinya hari ini. Terus terang membuka cakrawala berpikir kita bagaimana menyusun sebuah kasus dari masalah-masalah yang sebetulnya kita sudah jumpai. Cuma saja karena tidak ada tempat curhat, tidak ada tempat untuk meluangkan apa aspirasi kita, sehingga itu kita tidak menganggap bahwa itu sebetulnya bisa diangkat kasus dalam proses perkuliahan. Sebetulnya itu sudah dialami, tetapi karena tidak ada sentilan sedikit sehingga kita lupa bahwa ini bisa diangkat menjadi sebuah case method. Oke, terima kasih banyak Ibu, pencerahannya luar biasa, ilmunya semoga berkah dan bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu sekalian.
Dan harapan kita bahwa dengan adanya pencerahan seperti ini, kita sangat berharap bahwa bagaimana dosen membuka mindsetnya, mengubah mindset lama menjadi mindset baru, menjadi mindset yang penuh dengan perubahan di otak kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kak Prodi, mungkin sebelum saya menutup, mungkin ada penyampaian dari Bapak Kak Prodi untuk teman-teman dosen. Silakan Bapak Kak Prodi, Pak Alim. Baik, terima kasih banyak Ibu moderator, semangat sekali, dan saya pikir potret pendidik ya mestinya sama seperti semangat yang dipancarkan Ibu Doktor, ya bagaimana katanya mau membuat peserta didik kita semangat kalau gurunya tidak semangat, kalau dosennya tidak semangat. Apa yang ditampakkan Ibu Husni, saya pikir inilah gambaran yang mungkin perlu kita aplikasikan dalam ruang-ruang kelas. Gitu ya. Terima kasih Bu Moderator, dan ya ini atas nama pimpinan Prodi ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Melani, kawan saya, sahabat saya di Asosiasi PGSD Indonesia ya. Beliau ini Bapak dan Ibu, sekedar untuk menginformasikan, beliau ini juga salah satu inspirator kami di HDPGSDI itu ya, yang cukup banyak memberikan gagasan-gagasan untuk pengembangan program studi dan tentu saja pengembangan karir kita secara personality di kalangan dosen-dosen PGSD. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Mel. Mohon maaf, ini kalau teman-teman dosen tidak begitu banyak yang mungkin secara terbuka menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Jujur saja, ini pertanyaan-pertanyaannya justru banyak masuk di kontak saya Bu Mel. Intinya beliau-beliau ini cukup terkesima dengan apa yang Ibu sampaikan. Hanya saja memang di kami memang ada format-format yang sudah familiar begitu, sehingga tadi ketika Ibu Mel menayangkan misalkan format-format khususnya tadi terkait dengan perangkat, ya sepertinya itu membuat teman-teman sedikit bergeser cara pandangnya dari apa yang selama ini kami gunakan, tetapi intinya sekali lagi substansinya sama. Dan terima kasih banyak Bu Mel, cukup menginspirasi kami semua sebetulnya. Tinggal nanti untuk mengkerucutkan, saya pikir ya nanti kita kolaborasi, karena sama seperti Bu Mel tadi sampaikan ya, tidak ada format yang begitu tidak ada format yang paling standar, semua tentu saja bisa kita gunakan, bisa kita jadikan rujukan untuk mengaplikasikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembelajaran, saya pikir. Karena itu terkait dengan tuntutan-tuntutan perangkat yang berbasis proyek dan case method, apa yang disampaikan secara teoritis tadi oleh Bu Mel, saya pikir itu sangat menginspirasi teman-teman untuk nanti tinggal dimunculkan dalam perangkat-perangkat yang disusun Bu Mel. Jadi saya pikir tidak ada masalah soal itu. Intinya memang kita semua sepakat tidak semua mata kuliah bisa menggunakan case method juga, dan tidak perlu saya pikir dipaksakan untuk harus memunculkan itu kalau memang konten mata kuliahnya tidak menghendaki secara khusus untuk itu. Nah itu nanti output dari kegiatan kita hari ini, ya saya pikir intinya kita ingin sudah mengidentifikasi mata kuliah yang dianggap cukup memungkinkan untuk memunculkan hal-hal yang kira-kira berbasis proyek itu dan case metodenya, saya pikir, dan teman-teman justru memikirkan ini Bu Mel. Nah ini sebentar, karena budayanya teman-teman itu ketika sudah bekerja Bu Mel, fokusnya itu luar biasa, sehingga kalau tadi misalkan
kurang yang merespon atau kurang yang katakanlah langsung menanggapi ketika Bu Mel bertanya, sesungguhnya sedang merenung pokoknya apa yang tantangan yang disampaikan tadi Bu Mel ini harus kami aplikasikan, harus kami laksanakan, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tentunya. Kira-kira seperti itu Bu Mel. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami untuk berbagi ilmu. Ya mudah-mudahan betul-betul bisa kami serap. Ya kalau tidak keseluruhan karena Ibu Mel luar biasa, sulit untuk kita menyamai ataupun mendekati ilmunya beliau ini. Yang pasti bahwa kami cukup terinspirasi hari ini Bu Mel, banyak sekali teman-teman yang menyampaikan, tetapi tidak kepada Ibu Mel karena mungkin baru bertemu, tetapi justru kepada saya menyampaikan, waduh ini luar biasa, pemateri yang didatangkan ini cukup menginspirasi, dan berharap insya Allah nanti di waktu-waktu selanjutnya ya mungkin ada momen-momen tertentu kita bisa hadirkan kembali. Katakanlah nanti ini kan sebentar lagi kita penerimaan mahasiswa baru, ya kalau memungkinkan nanti Bu Mel bisalah diluangkan waktunya kembali untuk memberikan kuliah tamu gitu ya di kami. Ya kira-kira seperti itu Bu Mel ya. Dan terakhir mungkin harapannya tadi Pak Dekan, mungkin setelah ini kita bisa memperbaharui ya, karena kalau MOU, saya pikir kita di asosiasi sudah kemarin banyak dokumen-dokumen yang kita sudah buat bersama, dan tinggal nanti diperbaharui, kita lakukan surat perjanjian kerja ya. Bu Mel bisa kita perbaharui lagi nanti untuk bisa merapatkan lagi kolaborasi kita, bisa meningkatkan kolaborasi kita, dan jujur saja kami akan selalu belajar di tempatnya, khususnya di tempatnya Bu Mel. Sekali lagi terima kasih Bu Mel atas nama pimpinan Prodi, dan mungkin tadi saya sudah minta izin kepada pimpinan kami, kebetulan beliau sedang ya ada kesibukan, sehingga diamanahkan saja kepada saya untuk mewakilkan permohonan maaf dari kami semua atas nama universitas, dan tentu saja atas nama pimpinan Prodi menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan ya Bu Mel ya. Dan teman-teman masih berharap tadi, ini materi-materinya Bu Mel yang disampaikan tadi mohon bisa diminta, katanya. Saya katakan ya insya Allah kalau soal itu Ibu Mel paling bermurah hati kalau untuk berbagi ilmu. Insya Allah nanti saya minta kepada beliau untuk dikirimkan kepada kita semua. Dan mungkin izin menjawab ya. Bapak tutup secara resmi. Bapak dan Ibu terima kasih perhatiannya tadi. Iya. Karena melihat Pak Dekan langsung langsung aktif join Padlet seperti itu, saya malah ya Allah luar biasa. Bu. Dan Pak Alim itu orang yang nggak jarang sekali yang kontak saya, tiba-tiba kontak saya. Anugerah dari Allah buat saya Bapak Ibu. Siap Bu Mel. Ya Allah, saya menangis sampai nangis. Iya. Ini anugerah yang luar biasa Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika dalam beberapa jam ini mungkin ada saya ngomong yang kecepatan atau mungkin saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga pertemuan kita dianggap sebagai anugerah ya Bapak Ibu. Amin amin Bu Mel. Amin Bu Mel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat selalu ya Bu Mel ya. Bapak dan Ibu, ya ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih atas peran sertanya Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan kita mulai awal sampai akhir tadi, dan sesuai agenda saya pikir acara kita bukan hanya hari ini, kita masih akan tetap melanjutkan besok insya Allah, dan sambil kami berdiskusi dengan teman-teman panitia khususnya tim untuk meramu kembali apa yang kita lakukan. Terima kasih Bapak dan Ibu, teman-teman dari Prodi luar kampus, teman-teman dari Unimers, teman-teman dari UKI Toraja yang bergabung bersama-sama dengan kita semua, teman-teman dari
Ibu Sri dari pertanian juga tadi alhamdulillah bergabung bersama kita semua. Terima kasih semuanya, terima kasih atas atensinya selama mengikuti tadi ini acara mulai awal sampai akhir. Saya pikir itu Ibu moderator, terima kasih dan marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan secara resmi saya serahkan lagi Bu moderator untuk Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di ruang virtual ini mewakili teman-teman peserta, Bu. Terima kasih banyak materinya. Terima kasih banyak atas pengalaman yang telah diberikan kepada kami. Moderator, foto dulu supaya diambil semuanya. Mungkin 3 gelombang begitu. Oh iya. Foto dulu, silakan Pak Ali. Laporan. Semua harus masuk semua ya. Buka dulu video tak? Buka ke video tak. Ya. Ya, keren Sud. Siap. 1, 2. Ya. Yang lain lagi karena banyak peserta Pak Ali. Dulu Bu. Saya Oke. 1, 2. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Sama-sama, Pak. Makasih, Makasih ya Bu Mel Dr. ya. Melan. Sukses salam buat teman-teman di BINUS Bu Mel. Salam buat Luar Pak biasa Hendra. ya. Ya, para pimpinan. Ya. Baiklah Bapak Ibu, closing terakhir, closing statement saya ngikut punya Bu Dr. Melani. Jangan lupa bahagia. Semoga apapun dengan tugas yang diberikan kepada kita, jangan lupa bahagia. Semoga apa yang kita kerjakan membawa berkah buat kita sehingga kita menikmati apa yang kita lakukan. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk menutup acara ini marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya semua Bapak Ibu.